Panji demokrasi apa sudah mati? Dewa-dewa keadilan tinggal bayangan. Ya, kita kembali membahas di Saling Silang, akankah menjadi ancaman ketika Undang-Undang MD3 ini berlaku? Saya cerita sedikit Mbak Fesis. Ya, jadi sebenarnya tadi kita sangat menghormati sikap Pak Presiden. Tapi juga, akhirnya Presiden memutuskan untuk tidak tanda tangan, walaupun tetap berlaku Undang-Undang ini. Ya. Tapi saya cerita bahwa pengesahannya, Pak Johan tadi ya, pengesahan ini juga tidak serta-merta begitu saja. Pembahasan sebuah rancangan undang-undang itu melalui proses yang lama. Misalnya meskipun itu inisiatif dari DPR, katakanlah dari Komisi Hukum, misalnya dari Komisi 3, ada beberapa pasal. Kemudian itu aturan itu dibahas dalam badan legislasi, ya. Dan rapat itu tidak hanya sekali, berkali-kali ada yang namanya konsinyering, ada di dalam, dan itu selalu ada wakil pemerintah. Saya ulangi, selalu ada wakil pemerintah. Itu tadi kan diakui bahwa ada keterlambatan penyampaian laporan. Jadi ini komunikasinya sudah clear, sudah ketahuan sekarang. Jadi harusnya pada saat rapat-rapat itu komunikasi internal di eksekutif, saya dulu pernah di eksekutif, itu kita juga lapor kepada presiden gitu loh. Jadi sekarang ada pembahasan ini loh Pak, gitu, gini. Oh udah sampai mana sampai mana sana. Anda yakin kalau kemudian itu dilaporkan hari demi hari begitu? Dari ada awal kemungkinan mungkin presiden ada beberapa pasal sudah akan statement sejak awal. Ya, jadi ini terus terang saya juga kasihan kepada disampaikan. presiden, kasihan kepada Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi mungkin tepat sikapnya, ya terserah itu beliau. Jadi nanti tinggal menunggu. Tapi presiden juga tidak bisa menunda terlalu lama untuk kemudian membiarkan ini, karena kalau nanti teman-teman akan judicial review, ya ini kan mesti harus ada nomor dulu gitu di judicial review. Jadi sekali lagi saya ingin cerita, pembahasan tidak serta-merta, dan setiap kali pembahasan pasti selalu ada wakil pemerintah, dan itu semua ada rekamannya, semua ada catatannya, semua ada notulensinya di dalam apakah itu di DPR atau di badan legislatif. Oke. Tadi kita sudah tahu ternyata mengapa kemudian sampai akhirnya presiden tidak tanda tangan. Pertama, dia tidak setuju dengan isinya, dan yang kedua, ini Demokrat senang sekali kalau ada miskomunikasi. Ada miskomunikasi. Memang diakui ada miskomunikasi. Kita tuh partai yang objektif, mencoba menyeimbang, melihat di mana sih sebenarnya miss-nya, gitu. Nah, Demokrat partai penyeimbang, karena pemerintah terlalu berat, makanya dia tarik-tarik. Sama juga dengan oposisi seperti itu ya. Oke, baik, kita mulai bicara ya, konten per konten apa sih yang dianggap ini tidak pro rakyat, mengancam rakyat dan lain sebagainya. Kita mulai dari ada 3 pasal lah paling tidak yang terus kemudian dianggap menjadi kontroversi ini. Pasal 73 dulu ya, ayat 2 ya. Polisi diwajibkan untuk membantu memanggil paksa pihak yang diperiksa oleh DPR. Kalau kemudian DPR-nya tidak bisa menghadirkan orang tersebut. Pak, bagaimana maksud dari pasal ini Pak Jazilul? DPR itu memang bukan lembaga peradilan. Jadi konteks yang dipanggil itu tidak seperti konteks pemanggilan di penyidikan atau di proses hukum. Tetapi seseorang atau lembaga yang dimintai keterangan oleh DPR dalam kaitan dengan kerja-kerja seperti itu ya, isu dipanggil oleh komisi, dipanggil, itu tidak datang 1, 2, 3 kali, dan itu sudah kemarin DPR sudah ada kepada kemarin, polisi untuk dipanggil paksa. Kemarin sudah sempat terjadi seperti itu ketika pansus KPK. Oke, bukan hanya sampai di situ, DPR juga bisa meminta polisi untuk menyandra. Ini kata-kata menyandra ini dalam hukum di Indonesia ini sangat jarang ada begitu ya dalam hukum positif kita. Tiba-tiba ada dan hadir di undang-undang ini, seperti apa? Apa yang bisa kan kita harus melihat undang-undang yang lain, karena undang-undang MD3 itu juga tidak berdiri sendiri ya. Karena ada undang-undang pasal yang lain yang menyebutkan menyandra, polisi harus menyandra. Saya pikir tidak ada. Bukan. Maksud saya pengertian menyandra di dalam undang-undang MD3 dan dalam proses ketika melakukan itu tentu polisi juga punya pegangan. Undang-undang terkait dengan penyidikan itu ada di dalam kepolisian gitu. Nah, tidak serta-merta kemudian disandra itu apa ya? Tidak, itu pasti ada aturan terminologi yang ini terminologi cukup politik. Aneh begitu, terminologi politik yang Anda berusaha masukkan untuk menjadi terminologi hukum karena ada permintaan kepada polisi. Saya tidak detail membaca yang dimaksud dalam menyandra ya, tetapi memang Undang-Undang MD3 itu juga harus menghormati undang-undang yang lain.
Itu sudah ada aturannya. Jadi Nah, Anda sendiri belum firm ya sebagai anggota DPR ya? Bukan, maksud saya karena saya tidak mengikuti proses Oke. pembahasan di Iya. Badan Legislasi. Tetapi secara moral bahwa DPR ketika ada kepentingan untuk memanggil seseorang, itu memang wajib hukumnya untuk hadir. Kita sama kok dengan lembaga yang lain. Ya. Jadi supaya apa? Supaya wibawa dan martabat DPR juga terjaga. Bahwa prosesnya seperti apa ini diatur dalam aturan-aturan berikutnya. Tetapi kalau DPR kemudian memanggil seorang atau badan hukum, Tidak tidak dipedulikan, apa maknanya juga Oke, di DPR? sekarang tidak akan terjadi lagi karena bisa dibantu oleh polisi Bisa atau dibantu. mengharuskan Dan polisi memang untuk membantu oleh salah satu di tugas DPR. polisi itu. Oke, salah satu tugas polisi adalah membantu DPR bukan masyarakat. Mas Refli, silakan tanggapannya. Ya, saya Ya, ini bukan begitu. mau membaca Masyarakat lagi juga dibantu. pasal-pasal ini. Memang kemarin itu sebenarnya beberapa materi itu memang sudah ada, dan pada waktu itu bukan karena pasalnya benar, karena masyarakat tidak aware saja. Tidak aware, ya. ya. Tetapi kemudian ini kan dipertegas lagi. Jadi begini, hanya institusi peradilan yang bisa memaksa orang datang atau due process of law. Tidak ada institusi lain yang kemudian bisa memaksa orang datang. Bahkan seorang presiden Republik Indonesia pun itu tidak bisa memaksa warga negara untuk datang. Misalnya, saya dipanggil presiden, lalu kemudian saya tidak datang, lalu kemudian saya diperintahkan polisi untuk kemudian harus datang. Nggak boleh. Karena itu adalah hak warga negara, hak siapapun. Kecuali kalau saya kriminal. Kalau saya kriminal, perintahnya tidak lagi suruh datang, tapi ditangkap langsung. Karena itu saya katakan itu paradigma yang keliru. DPR ingin dihormati fungsinya dengan memaksa masyarakat datang. Contoh misalnya, saya sebagai narasumber DPR, katakanlah saya misalnya orang bidang hukum tata negara. DPR menginginkan saya sebagai narasumber, tapi saya nggak mau datang. Lalu kemudian, karena ini adalah tugas negara, DPR kan mengklaim itu misalnya. Lalu dia perintahkan Kapolri untuk Ini kan memaksa saya. sasarannya bukan orang per orang. Itu kan tidak masuk akal. Kita bisa melihat langsung ini kan sasarannya misalnya KPK yang tidak mau datang, komisionernya Iya, begitu. Nanti jadi- DPR bisa meminta tuh kepada polisi untuk memaksa jadi KPK untuk datang. saya katakan sekali lagi, hanya dalam proses due process of law ya, pengadilan yang bisa memaksa orang datang. Kalau dia lembaga-lembaga non due process of law, itu tidak bisa memaksa orang datang. Oke. Jadi dalam arti kata ini akan patokannya. menjadi macan ompong begitu. Satu-satunya yang bisa memaksa orang datang itu ketika DPR menggunakan hak untuk angketnya. Hak penyelidikan. Nah, kenapa hak penyelidikan itu diberikan kewenangan untuk bisa memaksa orang datang? Karena itu seperti kuasi due process of law. Nah, kuasi bukan sesungguhnya. Karena dia menjalankan kuasi proses penyelidikan, maka kemudian dia Bisa diberikan hak memerintahkan orang untuk datang memaksa. begitu dalam Karena hak kalau tidak, angket. susah melakukan penyelidikan kalau seandainya pihak-pihak yang disuruh datang tidak mau datang. Tapi kalau misalnya dinamika politik sehari-hari, misalnya rapat dengar pendapat umum dan lain sebagainya, nggak bisa maksa. Nggak bisa maksa. Nggak Berarti bisa sama maksa. saja. Berarti untuk pasal Presiden ini pun tidak ada instrumen. Pasal ini untuk diarahkan pasal pada ini nanti tidak akan bisa berbunyi apa-apa dong. Kenapa? Begitu ya. Pasal ini tidak bisa berbunyi apa-apa. Bukan, artinya pasal ini berlebihan ketika Pasal ini kemudian berlebihan, oke. ketika kemudian tidak dibatasi bahwa itu dalam konteks penggunaan hak angket. Kalau dulu ada, tapi dalam konteks penggunaan hak angket. Tapi sekarang kan tidak dikatakan Diperluas. diperluas. Jadi seolah-olah kalau DPR menginginkan memanggil orang, karena kalau saya berhadapan dengan beberapa anggota DPR, dia masih contoh, itu waktu perusahaan tambang apa gitu-gitu kita panggil nggak mau datang dia. Jadi tidak hanya dalam proses angket loh. Jadi semuanya bisa dipaksa makanya, DPR dan untuk ini- bisa datang. Tapi dan itu ini sulit sudah- terjadi secara hukum, Iya. begitu ya? Karena DPR bukan lembaga hukum Gitu. seperti itu. Tapi akankah ini bisa menimbulkan kegaduhan politik? Jadi nanti tiba-tiba DPR bilang, itu KPK kami panggil, komisionernya nggak datang, kita laporkan polisi. Itu BPK kita panggil, komisionernya nggak datang, kita laporkan kepada itu polisi. persoalannya kan. Itu bisa menjadi Iya, itu- kegaduhan politik, Iya, itu ya? persoalannya. Oke, Karena kemudian baik. nanti Iya. kan tidak harus paripurna itu melaporkan ke polisi. Bisa aja perseorangan. Karena misalnya anggota Komisi 3 kan powerful. Kapolri takut. Oh iya, itu Iya. Kapolri dipanggil tidak datang. Iya. Bisa dilaporkan Iya. polisi. Oke, saya ingin minta tanggapan Anda, tapi kita mesti break. Harus ada pembelaan. Saya akan kasih kesempatan untuk membela diri. Tetaplah bersama kami, kami akan segera kembali.